percaya. Apalagi lu ngomong kayak gini. Emang lu nggak pantas gue percaya. Jadi yang gue percaya adalah mereka yang melaporkan lu ke Polda Jatim. Abis lu nggak layak dipercaya gitu. Saya megang tuh buku yang isinya tentang kebohongan saya. Karena mereka tidak percaya akan isinya. Saya megang buku yang berbicara tentang saya berbohong. Karena mereka tidak percaya ceramah saya. Bos, saya sendiri nggak percaya. Bahkan kemudian lahir lagi fakta-fakta baru. Contoh, di dalam buku yang ditulis oleh sang pelapor, jadi yang melaporkan itu bikin 3 buku dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya mengkritisi ceramah saya sebagai sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakwama di sini di Toibo TV hari Kamis tanggal 18 Desember 2025. Video yang barusan kita saksikan itu adalah sebuah video yang dikirim oleh seorang pemerhati Toibo TV. Video itu adalah sebuah YouTube yang oleh pembuatnya itu dirilis kembali pada tahun 2023 yang lalu. Aslinya video itu adalah sebuah ceramah Yusuf Mansur sebelum tahun 2023, namun yang pasti itu setelah tahun 2017. Kenapa saya mengatakan begitu? Dalam video itu Yusuf Mansur membicarakan tentang seseorang yang telah melaporkannya di Polda Jawa Timur. Dan si pelapor, seperti yang Yusuf Mansur sebutkan dalam video itu, telah menulis 3 buku tentang kebohongan diri dia. Saudara-saudara, saya merasa bahwa yang dibicarakan Yusuf Mansur dalam video itu tentang pelapor dan penulis buku itu adalah diri saya sendiri, Darso Arif Bakwama. Kenapa? Karena sepanjang yang saya tahu, saya adalah satu-satunya orang yang melaporkan Yusuf Mansur di Polda Jawa Timur dan menulis tentang buku-buku soal kebohongan Yusuf Mansur. Saudara-saudara, saya mau katakan di sini bahwa buku yang saya tulis tentang kebohongan Yusuf Mansur itu pertama bukan 3 tapi ada 4 buku. Pertama soal menebar cerita fiktif, Yusuf Mansur menebar cerita fiktif dan menjaring harta umat, itu terbit pada tahun 2016. Kemudian masih di tahun 2016 buku saya tentang banyak orang bilang Yusuf Mansur menipu. Ini bukunya, saudara-saudara. Kemudian di tahun 2017 saya menulis tentang menggugat Yusuf Mansur. Oke, tahun 2017 juga saya menulis tentang 1001 Dusta Paitren dan Yusuf Mansur. Saya juga menyunting 2 buku masih tentang kebohongan Yusuf Mansur. Yang pertama buku dari Ustadz Tabrani, kedua buku dari Pak Heri Muhammad, wartawan senior, tentang Yusuf Mansur Omong. Saudara-saudara, tentang laporan saya di Polda Jawa Timur terhadap Yusuf Mansur. Begini, tahun itu saudara-saudara masih boleh orang yang mempunyai masalah hukum itu boleh menitipkan kuasanya kepada orang lain untuk melaporkan seseorang. Ada 5 orang korban investasi kondotel Moyefide di Jawa Timur, di Surabaya. Mereka itu bernama Nyonya SH, Nyonya SW, Nyonya SY, dan seorang bapak bernama UJ, dan seorang anak muda bernama FHR. Ketiga ibu-ibu ini adalah bidan pada sebuah rumah sakit pemerintah di Surabaya. Mereka melaporkan Yusuf Mansur atas dugaan penipuan yang telah dilakukan oleh dia terhadap investasi kondotel Moyefide di Yogyakarta. Kita tahu Yusuf Mansur berkeliling Jawa Timur dan menjual investasi kondotel Moyefide pada tahun 2014 yang lalu setelah investasi patungan usaha dan patungan asetnya dia tutup. Sampai hari ini setelah ratusan orang berkumpul di investasi itu dan uang yang terkumpul lebih dari 1 miliar, sampai sekarang hotel atau kondotel Moyefide itu tidak pernah didirikan. Kalau saja mereka ini berbohong melaporkan Yusuf Mansur atas laporan bohong, maka tentu saja Yusuf Mansur sudah mempolisikan mereka. Kasus itu saudara-saudara akhirnya berhenti di tengah jalan karena pertama menurut penyidik
beberapa orang terlapor selain Yusuf Mansur itu tidak bisa diambil keterangannya karena berbagai faktor. Yang kedua, saya rasa lawyer yang dipercayai oleh para investor itu atau para pelapor itu tidak fight di polisi sehingga kasus ini menjadi mandek. Saudara-saudara, Yusuf Mansur itu juga harusnya dia sampaikan juga dalam video bahwa sebelum kasus di Polda Metro, di Polda Jawa Timur itu, saya juga melaporkan Yusuf Mansur di Mabes Polri, di Barreskrim Polri atas kuasa dari 3 orang, dan Yusuf Mansur kemudian meminta berdamai dalam kasus ini dan dia bersedia mengembalikan uang para pelapornya yang telah menitipkan kuasanya kepada saya. Setelah dari Jawa Timur, ada juga yang menitipkan kuasanya kepada kami untuk mempoliskan Yusuf Mansur di Polda Yogyakarta, dan lagi-lagi Yusuf Mansur mau mengembalikan uang si pelapor. Dari Polda Yogyakarta, ada lagi yang melaporkan Yusuf Mansur di Polres Bogor, dan Yusuf Mansur lagi-lagi mau mengembalikan uang mereka. Saudara-saudara, buku saya ini punya efek yang sangat luar biasa bagi Yusuf Mansur. Pertama, saudara-saudara, saya mendapat informasi bahwa buku-buku saya ini terutama mendebar cerita fiktif, menjaring harta umat, dan banyak orang bilang Yusuf Mansur menipu. Itu membuat Dewan Syariah Nasional tidak mengeluarkan izin kepada Paitren dan sebuah usaha lagi yang diajukan oleh Yusuf Mansur karena mereka menilai bahwa Yusuf Mansur tidak melekat pada dirinya nilai-nilai syariah. Saya disampaikan informasi ini oleh salah satu sahabat saya yang berada di Dewan Syariah Nasional. Yang berikut, saudara-saudara, gara-gara buku saya, maka Yusuf Mansur itu gagal dijadikan bakal calon gubernur Jakarta dalam musim pilkada tahun 2017 kalau 2019. Jadi waktu itu orang-orang yang mendorong beberapa tokoh untuk maju sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur menolak Yusuf Mansur masuk dalam daftar bakal calon karena dia punya masalah dengan buku-buku saya. Dan sampai hari ini, saudara-saudara, Yusuf Mansur tidak pernah menjawab buku-buku saya. Yang berikut, saudara-saudara, dalam video itu Yusuf Mansur membicarakan soal ketidakpercayaan masyarakat kepada diri dia dan lebih mempercayai lebih mempercayai orang yang melaporkannya di Polda Jawa Timur, yang saya merasa bahwa itu adalah saya. Yusuf Mansur sampaikan itu dalam suasana bercanda, cengenges, dan dia mau menggiring masyarakat bahwa si pelapor dan penulis buku itu tidak benar, yang benar adalah diri dia sendiri. Saudara-saudara, apa yang pernah saya tulis dalam buku-buku ini, saudara-saudara, hari ini terbukti benar adanya. Pertama, bahwa hari ini Yusuf Mansur tidak pernah lagi diundang oleh masyarakat untuk berceramah. Karena ceramah Yusuf Mansur itu lebih banyak berisi soal keajaiban-keajaiban dengan kisah-kisah fiktif yang mengandung keajaiban dengan tokoh-tokoh fiktif di dalamnya. Orang sudah muak dan mengerti apa sebenarnya ceramah-ceramah Yusuf Mansur itu. Yang kedua, saudara-saudara, Yusuf Mansur sudah tidak berani lagi mengumpulkan uang dari masyarakat untuk berbisnis dengan dalih ekonomi keumatan, ekonomi kerakyatan, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, hari ini Yusuf Mansur tidak berani lagi mengumpulkan investasi atau uang patungan dari masyarakat untuk membuat sebuah bisnis dan lain sebagainya. Hari ini, saudara-saudara, apa yang saya tulis bahwa ada 1001 dusta dalam Paitren dan Yusuf Mansur sudah terbukti bahwa baik Paitren Asset Management maupun Paitren MLM hari ini sudah mati dua-duanya, dicabut izin operasionalnya maupun mati dengan sendirinya. Kenapa? Karena memang Paitren itu dibangun atas dasar kebohongan dan ketidakjujuran. Saudara-saudara, Yusuf Mansur hari ini jangankan untuk meminta sedekah dari masyarakat, dia membuka open donasi untuk kepentingan orang lain pun sama sekali tidak dipercaya oleh masyarakat. Apa yang telah saya tulis dalam buku-buku ini, saudara-saudara, hari ini telah terbukti adanya, insya Allah. Dan hari ini Yusuf Mansur sama sekali tidak pernah lagi tampil untuk berceramah atau mengajak masyarakat berbisnis. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.